Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di bagian timur dunia para dewa, itu terdapat seorang wanita cantik. Rambut dan matanya berwarna biru, dan wanita itu sangatlah cantik. Bahkan siapapun yang melihatnya, itu akan membuat dirinya tidak bisa lepas untuk memandang wanita itu. Wanita itu juga menggendong seirang bayi yang manis, dan bayi itu memiliki fitur wajah yang tampan. Lihatlah, betapa indahnya pemandangan di sini. Apakah kamu senang, nak? Ucap wanita itu kepada anaknya. Anak yang digendongnya itu hanya tersenyum, dan merasa senang. Walaupun masih bayi, akal dan pikiran bayi itu tidak seperti bayi pada umumnya. Di tempat tersebut, sesuatu hal yang aneh segera terjadi. Tiba-tiba saja ada ruang yang terbelah di sekitar wanita tersebut, dan tekanan aneh dari lubang hitam yang muncul itu membuat si wanita menjadi tidak bisa bergerak. Anak yang berada di gendongannya pun tersedot ke dalam lubang hitam. Setelah anaknya tersedot, wajah wanita itu langsung menjadi cemas dan sangat marah. "Anakku, ah!" teriak wanita itu. Wanita itu berusaha menolong anaknya, tapi ruang itu langsung tertutup. Wanita itu juga mencoba membuka ruang itu dengan kekuatannya, tapi tidak menunjukkan area di mana anaknya menghilang. Akhirnya dengan suara serak dan air mata yang masih menetes, dia mengambil geokomunikasi dari cincinnya, dan mengirim sebuah pesan kepada seseorang. "Suamiku, datanglah ke sini. Jika kamu tidak datang dalam waktu 1 menit, jangan menganggapku sebagai istrimu," kata wanita itu sambil menangis. Tidak ada 1 menit kemudian, seorang laki-laki yang tampan dan juga gagah keluar dari sebuah ruang yang terbelah. Laki-laki itu berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis?" tanya pria itu. "Lindong, anakku terhisap ke dalam ruang saat kami sedang jalan-jalan. Cepat bantu aku carikan An-er. Cepatlah, aku mohon," kata wanita itu kepada pria yang bernama Lindong sambil memeluknya. "Apa katamu, kenapa bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah iblis menyerang dunia ini lagi? Kenapa bisa ada ruang yang terbelah di sini?" "Tidak, anakku," kata Lindong sambil meraung ke langit. Dia langsung merobek ruang kehampaan, dan membawa istrinya itu pulang kembali ke sekte bela diri. Setelah itu, dia memberikan perintah di seluruh benua timur untuk membantunya mencari anaknya. Mendengar perintah itu, seluruh benua timur menjadi gempar, karena berita hilangnya anak dari seorang yang mereka anggap sebagai salah satu dewa di atas segala dewa. Bagaimana tidak, dia dijuluki sebagai leluhur bela diri, dan istrinya juga dijuluki sebagai permaisuri es, karena istrinya adalah pemimpin dari suku es di benua timur. Karena berita tersebut, semua pasukan di benua timur segera mengirim bantuan untuk mencari tuan muda dari dewa dan permaisuri es itu. Di sebuah aula yang besar dan megah, di tempat itu telah berkumpul para petinggi dari sekte marsial itu. Di sebelah kiri di samping bangku paling tinggi, di sana seorang laki-laki berparas cantik sedang berbicara kepada Lindong, namun saat ini hatinya sangat sedih dan kacau. "Kakak, percayalah, keponakan pasti akan baik-baik saja. Kami akan mencarinya ke segala penjuru dunia, bahkan kita akan coba mengirim orang ke dunia atas, menengah, bawah, dan fana," kata pria berparas cantik itu. "Benar kata kakak kedua, percayalah, kami akan mencarinya sampai keponakan kita ketemu," kata seorang laki-laki di sebelah kanan Lindong. Aku juga yakin kalau anakku baik-baik saja. Tapi Huan-er, dia," balas Lindong. Perempuan yang dikatakan Lindong itu adalah Ying Huan-Huan, atau dia lebih sering dikenal permaisuri es. Dia adalah pemimpin keluarga es, dan semua keluarga es di sana bermarga Ying. "Percayalah suamiku, An-er pasti akan baik-baik saja.
Aku akan pergi menghibur saudari perempuan sekarang, kata seorang perempuan di belakang Lindong. Dia adalah istri pertama Lindong, perempuan bercadar yang memiliki badan dan tubuh yang sangat indah. Dan telah dikabarkan juga bahwa, wajahnya itu sangatlah cantik. Namanya adalah Ling Qingzu, dan dia adalah wanita yang sangat cantik. Pergilah, cobalah untuk menghiburnya, kata Lindong kepada istrinya itu. Setelah wanita cantik bernama Ling Qingzu pergi, Lindong melihat ke langit dan bergumam. Anakku, aku harap kamu baik-baik saja. Maafkan ayahmu ini, karena ayah gagal menjagamu. Ayah akan mencarimu ke seluruh penjuru. Apabila ada yang menyakitimu di saat ayah tahu, ayah akan menghancurkan mereka, kata Lindong dengan suara yang dingin bercampur kesedihan. Apa? Adikku, tidak, aku juga akan ikut mencarinya paman, kata seorang wanita cantik yang sangat menawan. Kecantikannya seperti seorang dewi yang turun dari langit. Tenanglah keponakan, kata pria cantik itu. Pria cantik itu bernama Lin Diao, alias kakek Marten, alias Little Marten, alias Marten kecil. Dia adalah saudara kedua yang bersumpah dengan Lindong. Tapi paman, ucap wanita itu dengan sedih. Nama perempuan itu adalah Lin Jing, dia adalah anak perempuan dari Lindong dan Ling Qingzu. Tenanglah keponakan, benar apa yang dikatakan paman keduamu itu, kata pria berotot di samping Lin Diao. Pria berotot itu adalah saudara ketiga Lindong, yaitu Lin Xiao, alias Little Flame, alias api kecil. Baiklah paman, balas Lin Jing. Di dunia itu, semua orang terkejut dengan apa yang terjadi kepada anak kedua leluhur Lindong yang menghilang, dan seluruh wilayah timur pun menjadi heboh. Bahkan wilayah utara, barat, dan selatan, itu juga mengalami perubahan karena hilangnya anak dari leluhur Lindong, dan itu menyebabkan mereka juga terkejut. Di benua selatan, Kekaisaran Api. Apa? Anak saudara Lindong menghilang? Tanya seorang pria. Benar Kaisa, balas penjaga itu. Perintahkan pasukan kita untuk mencarinya di daerah selatan, dan bantu di perbatasan sekte bela diri untuk melakukan pencarian, perintah pria yang duduk di tengah aula itu, dan pria itu terlihat masih muda serta tampan. Siap Kaisar, balas si penjaga. Penjaga itu pergi, dan langsung melaksanakan perintah pria itu. Suamiku, apakah kita akan membantu saudari Bing untuk menemukan anaknya? Tanya wanita cantik di sebelah kanannya. Iya sayang, semoga anak saudara Lin baik-baik saja. Aku akan ke tempat saudara Lin dulu, balas pria itu. Aku ikut, kakak tinggal di sini tidak masalah kan? Kata wanita di sampingnya itu. Oh, tidak apa-apa. Cobalah menghibur saudari Bing, karena kita sesama perempuan pasti merasakan hal yang sama jika anak kita hilang, desa perempuan di sebelah kiri pemuda itu. Baik kak, balas wanita di sebelahnya. Lalu, pemuda dan perempuan itu menghilang dari sana. Di benua utara, Kekaisaran Chu. Perintahkan kepada semua orang, untuk membantu mencari anak saudara Lin di daerah utara. Dan jika perlu, kita akan mencari di bawah dunia kita, ucap seorang pria muda yang duduk di aula itu. Siap, balas para penjaga itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Semoga saja anak saudara Lin bisa ditemukan, pemuda itu menatap langit dan mendesah. Kamu tenang saja, aku yakin anak dari leluhur marsial pasti diberkahi langit. Dan dia pasti akan baik-baik saja, kata wanita di sampingnya. Aku harap seperti itu. Aku akan pergi ke tempat saudara Lin, semoga aku bisa sedikit menghiburnya, kata laki-laki itu. Aku juga ikut, kata perempuan itu. Laki-laki itu hanya mengangguk, dan kemudian menghilang dari tempat dia semula berada. Di benua barat, di tempat Kekaisaran Bumi berada. Hahaha, leluhur bela diri, akhirnya kamu merasakan hal yang menyakitkan.
Hahaha, ucap seorang pria di istana itu. Orang di tengah aula itu berbicara sambil tertawa senang, itu karena hal yang diderita oleh leluhur bela diri. Akhirnya pencarian besar-besaran dilakukan di seluruh dunia itu, hanya untuk mencari anak dari leluhur bela diri dan anak dari permaisuri es. Mengaum, minggir kalian, ucap harimau putih, seekor binatang iblis yang dikenal sebagai harimau putih, itu berbicara kepada binatang iblis lainnya. Di sana, dia adalah raja dari seluruh binatang iblis di hutan itu. Setelah seluruh binatang iblis di sana memberikan jalan kepada harimau itu, lalu ketika dia melihat tepat di sebelah pohon ada bayi yang sedang tertidur, bayi itu sangat tampan dan manis walaupun dia masih bayi. Anak manusia siapa ini? Kenapa mereka meninggalkan anak ini di hutan sendirian, pikirnya dalam hati. Selang beberapa saat ketika dia mendekat, bayi itu terbangun dan memandang harimau putih itu dengan tersenyum. Di saat harimau putih itu melihat anak itu tersenyum padanya, dia menjadi begitu kaget, dan di dalam hatinya merasakan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Anak ini, apa yang harus aku lakukan? Kenalah dia tersenyum seperti itu kepadaku. Walaupun dia seorang bayi, jika melihat binatang iblis sepertiku, dia pasti akan menangis, pikirnya di dalam hatinya. Lalu, dia melihat bayi itu menjulurkan tangan kecilnya, dan bergaya seperti meminta untuk digendong. Karena harimau putih itu tidak merespon, lalu bayi itu pun menangis sejadi-jadinya, dan menyebabkan harimau itu menjadi bingung. "Hei nak, kenapa kamu menangis?" "Aduh, aku harus bagaimana?" seru si harimau putih. Karena tidak tahu harus berbuat apa, harimau itu menggigit pakaian yang ada pada bayi itu, dan kemudian mengayunkannya pelan-pelan. Namun setelah itu, bayi itu berhenti menangis, dan kemudian tersenyum pada harimau itu. Seakan-akan tersentuh dengan senyuman si kecil itu, harimau putih itu membawanya ke gua tempat tinggalnya. "Baiklah nak, aku akan merawatmu. Aku akan menjadi ibumu mulai sekarang, dan kamu menjadi anakku sekarang," ucap harimau itu sambil tersenyum. "Mungkin ini adalah takdir dari langit agar aku bisa menjagamu, dan aku harus memanggilmu apa ya?" pikir harimau itu. Ada kalung di sini. "Lintian, nama yang bagus, jadi itu adalah namamu. Namamu sekarang adalah Lintian, anak dari Raja Harimau Putih, Baiyu, hahaha." "Mengaum," kata Baiyu sambil berteriak. Selang beberapa bulan sejak Lintian datang dalam kehidupan Baiyu, dia merasa sangat senang. Apalagi, sekarang Lintian sudah bisa memanggilnya ibu, dan itu membuat Baiyu merasa hidupnya cukup baik dan bahagia. Tetapi dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, karena dia hanya memiliki waktu tahun sisa hidupnya. Dan itu disebabkan oleh luka dalamnya, setelah bertarung melawan seorang abadi. Dahulu, dia adalah seekor harimau putih yang telah mencapai tahap abadi dalam kultivasinya. Tempat mereka berada saat ini, itu ada di daerah hutan iblis terdalam di dunia tingkat atas, dan bernama Dunia Biru. "An-er, apakah kamu lapar? Apakah kamu mau makan buah? Kalau kamu mau, ibu akan mencarikannya untukmu," kata harimau itu sambil tersenyum. Lalu, dia pergi ke samping kamar yang berbentuk goa yang ada di sana. Di dalam sana, dia menyimpan berbagai harta simpanannya selama dia hidup. Dia mengambil sebuah air yang mirip dengan susu, dan sebenarnya air itu adalah air jiwa, dan air itu dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang tanpa efek samping. "Nah, minumlah ini, ibu bawakan susu," ucap Baiyu. Dalam beberapa bulan ini, Baiyu membantu Lintian dalam pertumbuhannya dengan beberapa macam harta berharga. Dan juga, dia memberikan ki-nya juga kepadanya.
Akibatnya, sekarang Lintian kecil sudah mencapai tahap manusia tingkat ketiga, dan itu sudah cukup untuk mengejutkan para ahli di dunia itu. Hidup mereka bahagia di sana, dan binatang iblis juga memperlakukan Lintian seperti keluarga mereka sendiri. Jadi, Lintian kecil tidak terlalu kesepian, walaupun dia hidup di hutan iblis dan dirawat oleh binatang iblis. 3 tahun kemudian, An-Er, cepat ke sini, ibu membawa buah dari hutan, dan ini adalah pemberian paman keramu, ucap Baiyu. Seekor harimau mendekat ke tempat seorang anak yang sedang bermain dengan kucing iblis. Ibu, ucap Lintian, anak laki-laki kecil yang tampan itu mendekat ke harimau itu, dan kemudian memeluknya. Harimau itu tersenyum, dan memberikan apel yang ada di kantong yang dibawanya kepada Lintian kecil. Lintian kecil memakannya dengan lahap, padahal apel yang diberikan itu adalah buah suci yang mengandung banyak energi di dalamnya, dan juga dapat meningkatkan kekuatan seorang di tingkat manusia tahap akhir, itu hingga menembus ke tingkatan yang selanjutnya. Ah, An-Er sudah tumbuh besar, ibu merasa senang. Ingat pesan ibu, suatu hari nanti, pasti ada ibumu yang asli untuk menjemputmu ke sini, kata harimau itu kepada anak kecil itu. Ibu, aku tidak mengerti. Balas anak itu dengan bingung. Tidak apa-apa nak, kamu nanti akan mengerti jika sudah waktunya. Sudah sana main dengan si kucing kecil dan yang lainnya, ucap harimau itu sambil tersenyum. Iya bu, kata anak itu. Hari-hari anak dan harimau itu sangat bahagia. Sekarang anak itu sudah berumur 4 tahun. Walaupun masih kecil, tapi anak itu sudah bisa berjalan, dan pikirannya juga sedikit lebih cerdas jika dibandingkan anak yang lainnya. Bahkan kekuatannya juga sudah mencapai tingkat manusia puncak. Ini dikarenakan harimau itu telah memberikan berbagai macam pil, harta berharga, dan berbagai macam buah-buahan yang sangat diidamkan para kultivator dunia itu. Dia juga membantu anaknya dalam menyaring semua kekuatannya, dan juga mengajari cara berkultivasi. Walaupun dia tidak bisa bertarung, karena si harimau tidak bisa menemukan seni bela diri yang cocok untuk anaknya. Hidupku tinggal setengah tahun lagi. Setelah ini, aku akan memberikan kristal iblis ini kepada anakku, dan menggunakan kekuatan terakhirku untuk melindunginya di hutan ini, sampai seseorang yang tulus dan menyayanginya mau merawatnya, harimau itu bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kesedihan jika memikirkan nasib Lintian setelah dia pergi, tapi dia tidak bisa melawan takdirnya sendiri. Bagaimanapun juga, akan sangat sulit untuk melawan takdir dengan tubuh yang lemah ini. Ibu-ibu, coba lihat, An-Er menemukan telur. Telurnya ada 4, An-Er bisa makan telur dong, pasti enak jika direbus, kata anak itu sambil menunjuk telur yang dibawa oleh beberapa kera iblis. Melihat dua makhluk kecil ini, harimau itu hanya menggelengkan kepalanya dan menatap Lintian dengan tersenyum. Nak, kamu tidak boleh merebusnya, karena itu adalah saudaramu. Sini, taruh saudaramu di kalung itu. Kasihan mereka, cepat masukkan, kata harimau itu sambil menegur anak kecil itu. Oh, baiklah bu, ibu jangan marah ya, ucapnya sambil menundukkan kepala kecilnya itu. Tapi bu, bagaimana caranya untuk memasukkan mereka ke kalungku? Tanya Lintian dengan bingung. Coba sini, biar ibu bantu, ucap harimau itu. Baik bu, ucap Lintian kecil. Lalu, harimau itu membantu Lintian memasukkan telur itu ke dalam kalungnya. Kalung yang ditemukan oleh harimau di leher Lintian, itu bukanlah kalung biasa. Ternyata di kalung ini terdapat dunia kecil di dalam kalung itu, dan itu cukup untuk menampung beberapa binatang iblis, karena Ki di sana sangat cocok untuk binatang iblis. Kesini nak, nanti jangan keluyuran lagi. Ingat ini, kamu jangan nakal. Nanti jika kamu sudah dewasa, lindungilah orang-orang yang kamu sayangi.
Lalu cobalah untuk membedakan yang salah dan yang benar. Jangan kamu bedakan orang berdasarkan rasnya, karena kita semua terlahir di dunia yang sama. Ingatlah itu, dan jadilah orang yang bertanggung jawab dan tegas, kata harimau pada anaknya itu. An-Er tidak mengerti, tapi An-Er akan ingat kata-kata ibu, balas anak itu sambil melihat harimau itu dengan mata kecilnya yang imut. Hahaha, baiklah, ibu percaya ladamu. Ayo istirahat nak, ucap harimau itu sambil memanggil anaknya. Baik bu, balas si anak. Anak itu pun tertidur di pangkuan si harimau itu. Melihat Lintian tidur, harimau itu tersenyum bahagia. Nak, kamu adalah anakku, dan selamanya akan menjadi anakku. Walaupun kita berbeda ras, aku tetap menganggapmu sebagai anakku. Langit telah memberikanmu padaku, di saat hidupku terasa sepi. Kamu adalah cahayaku. Terima kasih anakku, kamu pasti akan menjadi anak yang luar biasa, dan akan menjadi seorang pahlawan, kata harimau itu. Kemudian tanpa sadar, air mata jatuh dari matanya. Anak itu tetap tertidur tanpa menyadari apa yang dikatakan harimau itu padanya. Hari-hari indahnya berjalan di hutan, sampai setengah tahun kemudian nantinya. Setengah tahun kemudian, hari-hariku akan berakhir. Tapi walaupun aku akan pergi, aku akan tetap melindungimu, sampai ada seorang yang benar-benar menerimamu, gumam harimau putih itu dengan nafas yang lemah. Di dalam pelukannya, itu terdapat seorang anak kecil yang berumur 4 atau 5 tahun, yang saat ini masih tertidur di pangkuannya. Di pangkuan si harimau, anak itu tertidur dengan nyenyaknya, tanpa tahu bahwa dia akan kehilangan salah satu seorang yang selama ini menjaganya. Aku akan memberikan intiku ini kepadamu, agar nanti kamu bisa menjadi kultivator yang hebat, dan dapat membanggakan keluargamu nanti. Tetapi aku akan menyegelnya di dalam dirimu, dan membiarkan kamu menyerapnya sedikit demi sedikit, ucap harimau itu. Kamu adalah anakku, dan kamu adalah cahayaku, terima kasih nak, ucap harimau itu dengan sedih. Monyet kecil, jaga anakku. Aku telah memasang formasi di sekitar goa ini, dan formasi itu akan terbuka jika ada orang yang baik serta tulus yang mau merawat Lintian. Orang yang seperti itu bisa masuk ke dalam sini, dan sebagai hadiah untuk merawat Lintian, aku juga telah meninggalkan hartaku untuk mereka, ucap harimau itu dengan sedih, sambil mengusapkan kepalanya kepada Lintian yang tidur. Kukuku, kera itu mengangguk, dan mengerti dengan ucapan si harimau. Harimau itu menutup matanya, dan inti dari binatang iblisnya masuk ke dalam alis Lintian yang ada di pangkuannya itu. Secara bertahap, tubuh harimau itu perlahan-lahan mulai menjadi ilusi. Jaga dirimu nak, percayalah, ibu akan selalu bersamamu, ucap harimau itu untuk yang terakhir kalinya, sambil menatap Lintian dengan sedih. Sebelum kepala Lintian jatuh ke tanah, si kera menangkap Lintian yang tertidur itu. Lintian masih tidak tahu kalau ibu harimaunya telah tiada, dan dia masih tertidur di pangkuan si kera yang tadi menangkapnya. Lalu, dia dipindahkan oleh si kera ke tempat tidur yang ada di dalam goa itu. Beberapa jam kemudian, saat anak itu bangun, dia sadar kalau dirinya tidak tidur di dekat harimau, dan kemudian mencari harimau itu kemana-mana. Ibu di mana? Ucap Lintian dengan sedih. Setelah beberapa saat, dia pun menangis dengan keras. Si monyet itu segera berlari menuju Lintian, lalu si monyet mengusap-ngusap kepala Lintian agar dia tenang. Kukuk, ucap si monyet sambil berusaha menenangkan Lintian. Lalu, dia menggambar di tanah, dan di gambar itu ada seekor harimau yang keluar dari goa. Ibuku pergi keluar ya, kemana? Tanya Lintian yang masih menangis saat melihat gambar itu. Kukuk, kera itu sambil menggambar sesuatu lagi di tanah. Sekarang gambarnya itu digambarkan seperti surga di langit,
dan si harimau sedang duduk bahagia di sana sambil mengawasi Lin Tian dari atas. Wah, ternyata ibuku pergi ke sana. Itu pasti tempat yang paling indah, kapan aku bisa ke sana juga, tanya Lin Tian. Si kera bergerak ke arah Lin Tian, dan mengukur tinggi badan Lin Tian dan dirinya. Memang benar, si kera lebih tinggi daripada Lin Tian yang masih kecil itu, bahkan kera itu bisa mencapai ukuran manusia biasa. Baiklah, aku akan tumbuh dewasa, agar bisa ketemu dengan ibu di sana. Ibu, lihatlah aku. Aku akan menjadi dewasa secepatnya, ucap Lin Tian dengan bahagia. Lalu, Lin Tian merasa bahagia, saat memikirkan bisa bertemu dengan ibu harimaunya itu. Lalu si kera menggambarkan sesuatu lagi di tanah, dan itu adalah gambar sebuah keluarga. Ada laki-laki dan perempuan di gambar itu, lalu ada anak kecil di sana, dan si kera melingkari gambar perempuan itu. Apakah ibuku yang sesungguhnya akan datang? Tanya Lin Tian saat melihat gambar perempuan yang dilingkari itu. Kukukuk, kera itu mengangguk pada Lin Tian. Baiklah, aku akan menunggu ibu datang menjemputku. Aku akan tetap di sini untuk menunggunya, ucap Lin Tian. Lin Tian merasa sangat senang setelah mendengar bahwa dia bisa bertemu dengan ibu aslinya. Dia ingat dengan kata-kata ibu harimaunya bahwa ada ibu aslinya yang akan datang menjemput dirinya ke sini. Si kera tidak memberitahukan bahwa harimau putih itu telah meninggal. Karena si kera takut kalau anak ini menangis dan kemudian melakukan hal yang tidak-tidak. Walaupun si monyet tidak bisa berbicara seperti manusia, tapi dia mengerti dengan ucapan manusia. Dan kultivasinya sudah mencapai di setengah langkah alam langit. Aku akan berlatih, dan tidak nakal lagi. Aku akan menjadi anak yang pintar, dan bisa melindungi ibu dan asliku nanti, pikir Lin Tian dalam hati. Walaupun dia berumur kurang dari 5 tahun, tapi dia sudah cukup cerdas jika dibandingkan dari anak-anak seusianya, meskipun dia masih polos. Dia membaca buku yang ditinggal oleh si harimau itu, dan juga mencoba mengingat semua buku seni bela diri yang ada di gua itu dengan semangat. Jika dia lapar, dia akan memakan buah-buahan yang ada di tempat itu, dan kemudian meminum air yang sering diberikan ibu harimau kepada dirinya. Hari demi hari terus berlalu. Lin Tian memang anak yang pintar, dan dia bisa mengingat apa yang dia baca hanya dengan sekali lihat saja. Kekuatannya juga sudah mencapai tingkat kelima alam tempering tubuh, dan itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia itu. Di saat dia lelah atau tidak mau berlatih, dia bermain dengan si kera atau tidur sendiri, tanpa mengetahui bahwa dia hanya hidup dengan si kera di dalam goa itu. Beberapa bulan kemudian, di saat si kera itu tidak ada di gua, Lin Tian akan merasa kesepian, dan kemudian dia menangis. Dia sangat merasakan kesepian, di saat si kera itu pergi dari goa. Ibu di mana? Apakah ibu membenciku? Apakah yang dikatakan ibu harimau itu bohong? Pikir Lin Tian. Lalu, Lin Tian kembali ke tempat tidur di goa itu. Dia menangis di kasur itu cukup lama, sebelum dia tertidur lelap sendiri karena kelelahan. Di suatu tempat di hutan, tepatnya di pinggiran hutan, itu ada beberapa orang yang sedang bertarung di sana. Lihatlah, kami akan membunuh kalian tanpa ada yang tahu siapa yang membunuh kalian, hahaha, laki-laki berjubah putih berbicara dengan bersemangat. Kakak laki-laki jangan begitu, kita harus mencicipi mereka dulu, barulah kita membunuh mereka. Sangat sayang jika kita langsung membunuh mereka, karena mereka sangat cantik, hahaha, ucap laki-laki bertelanjang dada di sebelah laki-laki berjubah putih. Di matanya, itu dapat terlihat bahwa dia adalah laki-laki bejat. Hahaha, benar adik kedua, kita harus mencicipi mereka dulu, hahaha, balas laki-laki berjubah putih itu. Bajingan tolol, percayalah, tetua kami akan datang sebentar lagi,
dan kalian akan menerima balasannya. Dasar bandit sialan, ucap seorang perempuan cantik berbaju merah dengan marah. Adik Lu, sabarlah sedikit, kita harus bertahan sampai guru datang. Aku sudah mengirimkan pesan kepada guru, dan guru akan datang sebentar lagi. Percayalah, seorang perempuan bercadar mencoba menenangkan perempuan bernama Lu. Perempuan bercadar itu bernama Jiang Yi, dan dia adalah murid dari Sekte Salju, serta murid dari salah satu tetua di sekte itu. Sedangkan Sekte Salju itu sendiri, itu adalah sekte kelas 1 di benua ini. Perempuan berbaju merah itu bernama Lulu, dan dia merupakan seorang junior di sekte tersebut. Mereka pergi ke hutan untuk mencari pengalaman bertempur, dan juga menyelesaikan misi dari sekte. Tapi sayangnya, mereka bertemu dengan bandit singa gunung. Yang mana, pemimpin mereka itu dipanggil kakak pertama. Kakak pertama itu berada di alam tempering tubuh tahap puncak, dan bawahannya yang lain berada di tingkat 8 dan 6 di tahap tempering tubuh. Sedangkan Jiang Yi, dia hanya di tingkat 8 tempering tubuh. Sedangkan si Lulu, dia berada di tingkat 6. Dan untuk saudari perempuan yang lainnya, mereka hanya di tingkat 5 dan 4 tempering tubuh. Hahaha, ayo, serang mereka. Siapa yang bisa menangkap mereka lebih dulu, maka dialah yang mencicipinya terlebih dulu, ucap kakak pertama bandit itu. Hahaha, ayo serang, teriak anak buahnya. Mereka menyerang para murid Sekte Salju secara bersamaan, dan itu menyebabkan kemarahan di hati para perempuan Sekte Salju. Keparat teknik pedang angin, teriak Lulu dengan marah sambil menarik pedang dari sarungnya, dan menyerang tanpa ampun ke arah bandit-bandit itu. Ush! Bunga lotus kehancuran, saudari, bertahanlah sedikit lagi, karena guru akan datang sebentar lagi, ucap Jiang Yi sambil menyerang dan bertahan, untuk membela serangan dari bandit-bandit tersebut. Mereka bertarung cukup lama, tapi tidak ada yang dapat memenangkan pertempuran itu. Sedangkan di sisi bandit, mereka banyak yang mati di tempat itu. Lalu di sisi Jiang Yi, dia masih bisa bertahan walaupun sedikit terluka. Sial, mereka cukup hebat juga bisa bertahan dari serangan kita, ucap kakak pertama. Cih, kakak, itu karena ada Master Arai di sampingnya, kata salah satu bawahan bandit tersebut. Peperangan terus berlangsung antara bandit dan juga para murid. Ada beberapa dari bandit yang terluka dan mati di dalam pertempuran, dan juga ada 2 orang dari murid Sekte Salju yang terluka. Dengan kekuatan para murid Sekte Salju, mereka bisa dibilang cukup kuat dalam menghadapi anak buah bandit tersebut, tetapi tidak dengan beberapa saudara besar dari bandit itu. Hujan pedang angin, matilah kalian, teriak Lulu sambil mengeluarkan teknik terkuatnya, itu hanya untuk menghadapi bandit tersebut. Ush! Tinju singa api, teriak seorang bandit dan membalas serangan dari Lulu tersebut. Ush! Dan, boom! Peperangan terus berlangsung, dan para murid Sekte Salju sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Jiang Yi dan juga Lulu, mereka berusaha bertahan dari serangan para bandit itu. Kakak Jiang, kita sudah tidak bisa bertahan lagi, dan saudari-saudari kita banyak yang terluka, kata si Lulu. Saudari Yu, gunakan arai pelindung untuk bertahan. Bertahanlah sesikit lagi, guru pasti akan datang, kata Jiang Yi kepada seorang perempuan. Iya kak, aku akan mencobanya, kata perempuan bernama Yu Ying. Dia adalah seorang master arai tingkat 4, dan dia juga termasuk jenius dalam arai master. Hahaha, kalian menyerah sajalah. Tenang saja, kami akan memberikan hiburan yang menyenangkan, dan itu juga dapat membuat kalian bahagia. Bukankah seperti itu, saudara-saudaraku, ucap pemimpin bandit tersebut. Benar sekali kakak pertama, teriak para bandit dengan bahagia. Cih, jangan bermimpi. Lebih baik kami mati daripada ternoda oleh kalian.
Lulu berbicara sambil memasang wajah yang kusam, dan juga sangat marah kepada mereka. Hahaha, ayo serang mereka. Mari kita lihat, sampai kapan mereka bisa bertahan. Serang, teriak kakak pertama. Tetapi tiba-tiba saja, di saat para murid Sekte Salju mulai putus asa, itu terdengar suara perempuan yang sangat lembut dan menyenangkan untuk didengar, walaupun dari suara itu terdengarnya sangat marah. Biar aku lihat, siapa yang berani menyentuh murid-muridku. Hujan es kehancuran mutlak, teriak suara yang muncul. Wush wush wush. Di saat itu juga, hujan es seperti panah datang dari atas langit, dan menyerang para bandit tersebut. Itu membuat para bandit ketakutan, dan mencoba bertahan dari serangan tersebut. Bang bang bang. Ah, tidak. Tapi sayang sekali, serangan tersebut itu bahkan sangat kuat, dan bahkan lebih kuat dari serangan para pemimpin bandit dan murid-murid tersebut. Tidak mungkin. Dia ahli alam langit, ucap kakak pertama dan saudara kedua bandit tersebut ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, tapi sayangnya mereka tidak bisa. Karena kekuatan alam langit bukanlah kekuatan yang sembarangan di benua utara, dan alam langit sudah disebut ahli yang cukup kuat di sana. Ah, teriakan para bandit itu terdengar, dan setelah beberapa tarikan napas, teriakan bandit itu sudah tidak terdengar lagi. Karena mereka semua tidak ada yang tersisa, dan mereka semua mati termasuk para pemimpin bandit itu. Tetua, kami di sini, ucap Lulu sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah wanita itu. Di langit, itu terlihat seorang wanita cantik berpakaian serba biru. Dia bagaikan peri yang turun dari langit, dan seperti cahaya yang bersinar di dalam kegelapan malam. Dia adalah peri Kier atau nama aslinya adalah Lin Kier. Dia merupakan seorang tetua termuda di dalam Sekte Salju, dan termasuk para ahli terkuat di benua utara itu. Wanita itu pun turun dari langit, dan turun tepat di hadapan murid-murid Sekte Salju. Salam tetua Kier, ucap para murid-murid tersebut dengan hormat. Apakah kalian tidak apa-apa? Tanya wanita itu sambil melihat ke arah murid-muridnya. Iya, terima kasih guru, kami baik-baik saja. Guru, walaupun ada saudari kami yang terluka parah, tapi kami tidak ada yang meninggal, jawab Jiang Yi. Terima kasih tetua Kier, ucap para murid-murid di belakang Lulu secara bersamaan. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu juga kesalahanku yang tidak mengikuti kalian. Karena misi kali ini untuk memeriksa keadaan hutan di sekitar sini, dan ada laporan juga bahwa para binatang iblis sangat aktif baru-baru ini, ucap peri Kier kepada murid-muridnya. Iya, tidak apa-apa guru, karena kami yang mengambil tugas ini, maka sudah sewajarnya kami juga menerima konsekuensi dan situasi seperti ini, balas Jiang Yi kepada peri Kier. Tapi tetua, sebelumnya aku mendengar dari bandit-bandit itu bahwa ada sebuah goa di sekitar sini, dan di goa itu ada sebuah formasi yang tidak dapat ditembus oleh mereka, ucap Lulu. Apakah kamu yakin ada goa di sekitar sini? Jika itu benar, mungkin saja itu berhubungan kenapa binatang iblis sangat aktif selama ini, balas peri Kier. Iya guru, kami mendengarnya langsung dari mereka secara tidak sengaja. Kami juga melihat mereka di goa itu, tapi mereka tidak bisa masuk, dan karena itulah mereka ingin membunuh kami, jawab Jiang Yi dengan tegas. Mari kita coba ke sana. Apakah kalian tahu jalan menuju ke sana? Kita harus mencoba melihat ke goa itu, ucap peri Kier. Aku tahu guru, ayo guru, kami akan menuntun guru ke sana, ucap Lulu sambil berjalan di depan sebagai pemandu jalan. Mereka pun berjalan ke tempat di mana formasi itu berada. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, tempat yang mereka tuju itu adalah tempat Lin Tian berada. Di sebuah pohon besar, si kera telah memperhatikan mereka. Kera itu hanya terus mengawasi mereka di sepanjang jalannya. Di sepanjang jalan, baik peri Kier maupun yang lainnya,
mereka tidak tahu bahwa ada yang mengikuti mereka dari belakang. Peri Kier dan murid-muridnya berjalan melewati hutan, itu sambil bertarung dengan berbagai binatang iblis. Dalam perjalanan mereka menuju formasi tersebut, mereka bertemu dengan beberapa iblis tingkat tempering tubuh dan di atasnya. Tetapi itu dapat diatasi oleh mereka, karena ada peri Kier di dekat mereka. Mereka akhirnya semakin dekat dengan goa tersebut, tapi di saat mereka sudah dekat dengan formasi tersebut, mereka melihat sebuah goa yang agak tertutup oleh beberapa tanaman merambat yang menutupi pintu goa tersebut. "Guru, itu goa yang pernah bandit dan kami lihat pada saat itu," ucap Jiang Yi. "Tetapi bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam?" ucap salah satu murid. "Iya benar, sepertinya formasi ini sangat kuat," ucap Lulu dengan bingung. Mereka semua terlihat cukup kebingungan. Karena mereka telah mencoba tapi, tidak ada yang bisa masuk ke dalam goa itu. Mereka juga takut jika diserang secara paksa, dan mungkin itu akan menyebabkan serangan balik ke arah mereka. "Tenang saja, aku akan memikirkannya terlebih dulu. Kalian istirahat saja di sini, dan aku akan coba untuk meneliti formasi ini terlebih dulu," ucap peri Kier setelah berpikir sebentar. "Siap tetua," ucap para murid secara serentak. Peri Kier mengangguk, dan pergi ke dekat formasi dari goa itu. Lalu, dia mulai meneliti dan mencoba memperhatikan dengan kekuatan mentalnya. Aku harus mencoba untuk masuk, mungkin saja di sana bisa menemukan sebuah jawaban dari binatang iblis yang mengamuk beberapa hari ini," gumam peri Kier. Setelah beberapa saat, peri Kier menjadi sangat bingung. Karena dari apa yang dia dapat, ternyata formasi ini sungguh kuat. Kemungkinan besar, bahkan kakak pertamanya tidak akan dapat menembus formasi ini secara paksa. Sedangkan di dalam goa, Lin Tian sedang menangis sambil memanggil ibu yang dia harapkan itu. "Ibu, di mana kamu? An-er rindu ibu, An-er akan jadi anak baik," ucap Lin Tian sambil menangis. Lin Tian kecil itu berjalan mondar-mandir di dalam goa, tapi semakin dia berjalan, maka akan semakin sedih. Dan jika semakin sedih, maka akan semakin keras dia menangis, karena dia merasa hanya sendirian di sini. Di saat itu juga, di luar goa peri Kier yang ingin berbalik dan menyerah, ternyata dia mendengar suara tangisan anak tersebut. "Aku seperti mendengar suara anak menangis di dalam goa itu. Apakah pendengaranku ada yang salah?" pikir Kier. Tapi selang beberapa detik, dia mendengar suara anak menangis di dalam goa itu lagi. Dia kemudian berteriak dan memanggil ke arah goa itu. "Siapa itu?" teriak peri Kier dengan cukup keras. Anak yang menangis itu saat mendengar suara perempuan di luar, dia langsung terdiam dan berpikir di dalam hatinya. Itu suara ibu. "Ibu, An-er sangat merindukan ibu, kenapa ibu meninggalkan An-er sendirian?" ucap anak itu sambil berdiri tertatih-tatih. Dia berjalan keluar goa dengan wajah dan baju yang kotor, itu disebabkan oleh air matanya sendiri. Dia segera berlari, dan kadang-kadang terjatuh. Tetapi dia segera bangun dengan bersemangat, karena dia berpikir kalau ibunya telah datang menjemputnya. Dan di saat dia sudah berada di luar, betapa kagetnya peri Kier ketika melihat seorang anak yang berumur 4 atau 5 tahun ini, tiba-tiba saja keluar dari goa itu dengan wajah dan pakaian yang kotor. Dia tertegun sesaat, dan berpikir dengan heran. Bagaimana mungkin ada anak di hutan iblis ini? Apalagi, ini sudah di tengah hutan yang banyak binatang iblis di tingkat 6-10, pikir peri Kier. Ibu sudah kembali," ucap Lin Tian sambil berlari ke arah peri Kier, yang dia pikir adalah ibunya yang selama ini dia tunggu. Lin Tian berlari keluar dari goa itu sambil berteriak. "Ibu menjemput An-er kan? An-er takut bu, An-er takut ditinggal sendirian lagi," ucap Lin Tian sambil memeluk kaki peri Kier dan menangis.
Dia terlihat sangat menyedihkan, dan itu menyebabkan para murid yang sedang beristirahat menjadi kaget, dan kemudian berlari ke arah tangisan itu. Mereka melihat tetuanya dipeluk oleh seorang anak kecil, dan itu membuat mereka menjadi lebih kaget lagi. Itu seorang anak kecil. Bagaimana mungkin? Dia juga memanggil tetua Kier sebagai ibu. Ada apa ini sebenarnya, ucap murid-murid Sekte Es. Mereka pun terlihat bingung, dan langsung berlari mendekat ke arah peri Kier. Peri Kier yang tertegun itu, dikagetkan dengan anak kecil yang tiba-tiba memeluk kakinya. Nak, aku bukanlah ibumu, dan aku hanya orang yang lewat di sini. Kamu salah paham, ucap peri Kier. Tidak Bu, Ibu Harimau bilang kalau suatu saat nanti ada perempuan yang datang ke sini, dia pasti akan menjemput An-Er, ucap Lin Tian yang masih memeluk kaki peri Kier. Ibu, apakah Ibu membenci An-Er? Ibu jangan tinggalkan An-Er sendirian lagi, An-Er janji akan menjadi anak baik Bu, kata Lin Tian sambil memeluk erat kaki peri Kier, karena Lin Tian takut peri Kier akan meninggalkannya. Kamu ini, peri Kier sedikit mendesah. Guru, teriak Jiang Yi ke arah peri Kier sambil berlari. Guru, siapa anak ini? Kenapa dengannya? Tanya Jiang Yi. Aku sendiri juga tidak tahu. Tadi aku mendengar ada orang yang menangis, lalu aku berteriak. Anak inilah yang keluar dari goa saat itu, ucap Kier sambil menghela nafas. Itu, tetua, kenapa anak kecil bisa sampai di sini? Tanya Lulu dengan bingung. Bagaimana mungkin ada anak kecil di sini, dan di mana-mana ada binatang iblis yang cukup menakutkan di daerah ini? Huf, aku juga bingung, balas peri Kier sambil menghela nafas. Tunggu dulu guru, bukankah tadi dia bilang ibu harimau? Coba guru tanya ke anak ini lagi, ucap Jiang Yi. Jinak Yi yang melihat anak yang memeluk kaki gurunya itu, dia merasa sedih ketika melihat anak itu. Peri Kier mengangguk dan melihat sambil berjongkok, dan kemudian bertanya pada anak itu. Siapa ibu harimau yang kamu katakan itu? Tanya Kier sambil tersenyum. Itu, ibu harimau ya ibu harimau, dia yang menjaga An-Er selama ini, balas Lin Tian. Lalu, kemana ibu harimaumu itu nak? Tanya peri Kier lagi. Ibu harimau berada di surga, dan dia sedang mengawasi kita dari sana Bu, ucap Lin Tian dengan polos. Mereka yang mendengar itu berpikir, mungkin harimau yang dikatakan anak ini sudah lama mati, dan anak ini hanya tahu bahwa dia pergi ke suatu tempat saja. Tapi ibu harimau pernah berkata, jika ada orang ke sini, itu pasti orang tua An-Er Uang akan menjemput An-Er ke sini. Apakah ibu tidak menyukai An-Er? Apakah ibu akan meninggalkan An-Er lagi? Ucap Lin Tian dengan sedih. Melihat wajah sedih anak tersebut, peri Kier dan para murid di belakangnya merasa hati mereka sakit. Mereka berpikir kenapa anak kecil seperti ini bisa ada di sini. Betapa pedihnya hidup sendirian. Apabila benar dia dijaga oleh ibu harimau yang dia katakan, pasti itu juga sulit untuk tumbuh di sini. Peri Kier melihat wajah anak itu yang tampan dan manis, hatinya pun terasa sakit ketika melihat hidup anak ini selama ini di hutan ini. Dia pun berpikir dan berencana untuk membawa anak ini kembali, dan kemudian merawatnya walaupun itu harus melanggar aturan sekte tersebut. Baiklah, ibu tidak akan meninggalkanmu. Ibu sudah menjemputmu, ayo sini ke pelukan ibu, ucap peri Kier sambil mengangkat anak tersebut ke pelukannya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk membawa Lin Tian dan merawatnya. Saat kembali, dia akan mencoba meyakinkan saudari-saudarinya untuk merawat Lin Tian. Wah, An-Er bersama ibu, An-Er sayang ibu. Ibu jangan meninggalkan An-Er lagi ya, ucap Lin Tian yang menangis sambil memeluk leher peri Kier dengan tangan yang kecil itu. Hal itu pun membuat kaget para murid di belakangnya, dan salah satu dari mereka pun tidak dapat menahan diri dan berkata,
Tetua, bukankah tidak baik membawanya ke sekte? Dia kan anak laki-laki, ucap murid itu. Oh, aku akan berbicara dengan kakak-kakakku yang lain, kamu jangan khawatir, jawab Peri Ki Er dengan tegas. Oh, baiklah guru, kami mengerti. Tetapi guru, bagaimana dengan goa ini? Tanya Jiang Yi. Peri Ki Er yang sedang menggendong Lin Tian juga mulai sadar, dan kemudian melihat ke arah goa itu. Ibu, apakah ibu ingin masuk ke dalam? Ayo, Lin Tian akan membawa ibu masuk, ucap Lin Tian sambil menunjuk goa itu. Nak, apakah ibu bisa masuk ke dalam? Tanya Peri Ki Er. Tentu saja Bu, mari, ayo jalan Bu, ucap Lin Tian yang meminta dia berjalan ke arah goa itu, sambil digendong oleh Peri Ki Er. Karena Peri Ki Er tidak jalan dan hanya berdiri di sana, Lin Tian pun turun dari pelukan dan menarik Peri Ki Er ke dalam goa yang terdapat formasi itu. Ayo ibu, An Er akan bawa ibu ke sana. Di sana banyak barang-barang yang aneh, dan An Er akan memberikannya untuk ibu, ucap Lin Tian. Nak, kamu, seru Peri Ki Er. Untuk sesaat dia kaget karena tangannya ditarik oleh Lin Tian, dan tanpa sadar dia berhasil menerobos formasi itu. Tetua, murid-murid yang akan teriak juga kaget, karena mereka melihat bahwa tetua mereka baik-baik saja setelah melewati formasi. Ini, apa yang terjadi? Pikir mereka dengan bingung, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.